kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terbukti korupsi anggaran dana desa dan BLT COVID-19, Kepala Urusan Keuangan Desa Tenjo Maya ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Diserang hama, petani cabai di Kabupaten Bandung gagal panen. Tahun ajaran baru sekolah dimulai, toko buku dan alat tulis serta toko seragam diserbu pembeli. Ya, 1.000 tenaga kesehatan honorer berunjuk rasa di kantor Bupati Tasikmalaya. Mereka menuntut diangkat sebagai tenaga P3K dan tidak lagi mengangkat tenaga kesehatan dari jalur umum. 1.000 tenaga kesehatan honorer yang selama ini bekerja di rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah daerah mendatangi kantor Bupati Tasikmalaya. Mereka mendesak pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Mereka juga mendesak pemerintah agar tidak membuka penerimaan dari jalur umum karena akan menghambat tenaga honorer menjadi tenaga P3K. Ditemui Pemkab dan DPRD Tasikmalaya, Pemkab juga telah mengirimkan surat ke Kementerian Kesehatan soal ini, namun belum mendapatkan jawaban. Harga cabai dan bawang merah di sejumlah daerah masih mahal pasca Idul Adha. Kondisi ini membuat konsumen harus bersiasat agar tetap bisa memasak. Mahalnya harga cabai rawit merah segar yang mencapai Rp120.000 per kilogram membuat penjualan cabai rawit kering di Pasar Panjunan, Kota Bandung meningkat 2 kali lipat. Harga cabai kering yang lebih murah, Rp90.000 per kilogram, jadi daya tarik warga untuk beralih. Kalau di ini kan lebih murah kan, ini kan 1 on bandingannya 3 kali lipat. Sekarang kan yang basah lagi mahal kan. Kalau lagi cengek murah mah ini 5 kilo habisnya. Sekarang bisa 10 kilo. Bisa 10 kilo karena kan beralih ke sini. Tidak hanya cabai yang naik, bahan pangan lainnya seperti bawang merah di Pasar Pamanukan Subang bahkan naik hingga mencapai Rp70.000 per kilogram. Padahal biasanya setelah Hari Raya Idul Adha, harga bahan pangan turun. Kondisi ini membuat penjual makanan olahan merugi. Akibatnya mereka kerap menolak pesanan makanan yang banyak menggunakan cabai dan bawang merah. Ya kita nggak jualan dulu, libur dulu. Kadang-kadang ada yang pesen juga saya tolak. Boro-boro untung, nggak ada untungnya. Harapannya apa? Ya kalau bisa mah pemerintah peduli lah dengan harga-harga bahan pokok gini, apalagi yang buat jualan ya. Kayaknya keberatan gitu harga mahal. Mahalnya harga cabai juga dialami pedagang Pasar Baru Karawang. Cabai rawit merah dan cabai merah keriting masih dijual Rp100.000 per kilogram. Masih tingginya harga cabai disebabkan petani cabai yang gagal panen. Tim Liputan melaporkan. Akibat serangan hama, para petani di Soreang, Kabupaten Bandung gagal panen. Melonjaknya harga cabai beberapa bulan belakangan tidak lepas dari gagal panen yang dialami petani. Seperti para petani cabai di Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ini. Hampir 70% cabai yang mereka tanam gagal panen. Cabai busuk akibat serangan hama patek hingga tidak bisa dijual. Gagal panen dan mahalnya harga obat pembasmi hama membuat beban petani juga semakin berat. Dengan hasil panen yang anjlok, harga jual cabai ke tengkulak yang mencapai Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram habis untuk modal tanam, termasuk biaya pupuk dan obat hama. Udah tahun yang lalu ya, harga cabai cuman 30 di bawah, tapi normal. Nah, panennya normal. Nah, jadi ada. Tapi sekarang 50, 40 sampai 60 biasa panen 100 tumbak misalkan 6 kintal sampai habis, sekarang kan cuma 3 kintal. Memang harga mah tinggi ya, tinggi. Tapi kalau diperhitungkan dari modal awal, nah apalagi obat naik sekarang tiap panen besok obat. Panen obat. Kan kalau tidak ada hama itu misalnya nyerang hama itu bisa 2 kali 3 panen baru obat. Sekarang karena mau pengen nolong modal awal, terpaksa sekarang panen besok obat. Semakin ganasnya serangan hama ditengarai sebagai akibat perubahan iklim yang terjadi saat ini.
Pemkab Bandung berencana akan membantu peralatan dan obat pembasmi hama bagi petani. Ini karena ya dampak perubahan iklim. Habis ini udah pengendalian itu hilang secara sendirinya. Untuk patek ini kita juga insya Allah petani nanti akan dibantu dengan peralatnya untuk pengendalian dengan hand sprayer. Kita dengan penyuluhnya udah koordinasi dan juga udah terdaftar di Musrenbang Kabupaten ini untuk alatnya. Obatnya insya Allah dibantu juga sama kita di pengendalian. Para petani cabai di Soreang Kabupaten Bandung biasanya memasok ke pasar induk di Kota Bandung, Kota Cimahi, hingga sebagian wilayah Ciamis hingga Jakarta. Selain di Soreang, petani di Kecamatan Cimenyan juga mengalami gagal panen dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, sementara itu kenaikan harga gas LPG non-subsidi menambah berat beban masyarakat. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi tabung 5,5 dan 12 kg yang telah diberlakukan PT Pertamina Persero sejak 10 Juli lalu rupanya belum banyak diketahui masyarakat. Seorang konsumen yang datang ingin membeli LPG tabung 12 kg di agen di Kelurahan Karawang Wetan, Kabupaten Karawang ini bahkan mengurungkan niatnya karena tidak membawa cukup uang. Balik lagi kenapa? Naik. Oh, harganya naik? Iya. Berapa katanya? Sebelumnya 185. Nah, sekarang? Jadi 213. Nah, ini balik lagi kenapa kan? Kurang. Iya. Karena memang belum tahu ya kan? Iya, belum tahu. Imbasnya penjualan gas LPG non-subsidi anjlok. Seorang pemilik agen LPG di Purwakarta mengaku seminggu terakhir penjualan LPG non-subsidi turun 50%. Konsumen beralih membeli LPG subsidi tabung 3 kg. Biasa kita anggaplah kita 1.000, paling kita sekitar setengahnya ya 500 lah, kurang lebih lah. Turun 50%. Iya, kurang lebih. Mayoritas mungkin pindah. Penggunanya ada 1-2 lah paling yang pakai, masih ada, alhamdulillah juga sih. Selama tahun 2022 tercatat PT Pertamina sudah 2 kali menaikkan harga LPG non-subsidi. Pada kenaikan yang mulai berlaku tanggal 10 Juli 2022, harga LPG tabung 12 kg naik Rp24.000 dan tabung 5,5 kg naik Rp12.000. Zainal Arifin dan Syamsun Nursyah melaporkan dari Purwakarta dan Karawang. Memasuki tahun ajaran baru dan pembelajaran tatap muka 100%, toko buku dan seragam sekolah diserbu pembeli. Toko buku dan alat tulis di Jalan Jenderal Sudirman, Purwakarta ini dipenuhi para orang tua yang membelikan buku dan alat tulis untuk anak mereka yang akan kembali masuk ke sekolah pada tahun ajaran baru minggu depan. Antrean panjang pun mengular di depan kasir. Udah berapa lama? Berapa lama tadi ngantri? Setengah jam lah. Udah lama berarti ya? Tidak hanya toko buku dan alat tulis yang kebanjiran pembeli, toko pakaian yang menjual seragam sekolah pun juga penuh. Seperti salah satu toko di kawasan Jalan Tampomas, Sumedang ini. Para orang tua mengajak anaknya untuk membeli seragam baru karena pembelajaran kembali dilakukan dengan tatap muka langsung di sekolah. Kemarin mah enggak beli, sekarang baru beli lagi sekarang. Alhamdulillah sekolahnya udah mulai 100%. Berkah ini dirasakan penjual seragam setelah paceklik selama 2 tahun pandemi. Di toko ini, satu setel seragam sekolah dijual mulai dari harga Rp40 hingga Rp80.000 tergantung ukuran. Kan kemarin 2 tahun ya nggak sekolah. Kan jadi sekarang mah diwajibkan sekolah lagi kan. Jadi semuanya kan jadi bajunya udah pada kegendutan orang-orangnya itu ya. Jadi yang ada juga harus beli lagi, nggak cukup gitu. Kira-kira ada 50% peningkatannya nggak, Bu? Ada. Dengan meningkatnya pembeli, omset penjualan seragam sekolah per hari bisa mencapai Rp30 juta. Zainal Arifin dan Agun Gunawan melaporkan dari Purwakarta dan Sumedang. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.